Cek kehadiran ya. Ahmad Ronaldo. Ahmad Jiran Saputra. Andreas. Andreni Hati. Aktif Hayati. Desi Olivia. Betara Mida. Desinta Puspasari. Deswita. Dira. Elvison. Numirhan. Muhammad Alika. Muhammad Baik. Muhammad Hengki. Muhammad Ispan. Nadana Pasaputri. Muhammad Kepansa. Lora. Reno. Vicky Saputra. Ketika Sari Dewi. Dina Wulandari. Ya. Untuk pembelajaran kita pagi ini ya tentang menulis materi pembelajaran mengenai unsur-unsur karangan narasi. Wah, membuat kerangka karangan narasi. Untuk kegiatan inti, tujuan dalam pembelajaran kita mengembangkan kemampuan bercerita yang menarik, logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalian belajar bagaimana menggunakan berbagai teknik bercerita untuk membuat cerita kalian hidup dan menarik, meningkatkan kemampuan berbahasa, menulis karangan narasi yang cepat dan efektif, berbagai struktur kalimat yang kompleks untuk membuat tulisan kalian lebih variatif dan menarik, meningkatkan reputasi siswa, menciptakan cerita bagi dengan pengalaman pribadi kalian, juga belajar bagaimana mengekspresikan imajinasi dan ide-ide kalian dengan cara yang kreatif. Dalam kemampuan berpikir kritis, belajar bagaimana menganalisis dan mengevaluasi informasi. Kalian juga belajar bagaimana menyusun argumen yang logis dan meyakinkan. Menulis karangan narasi mampu membantu siswa meningkatkan keterampilan interpersonal. Siswa juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Kalian belajar bagaimana memahami, menghargai perspektif orang lain. Itu dalam kegiatan awal ya. Dalam kegiatan inti, cerita narasi sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Di sana, ibu meminta kalian mampu mengidentifikasikan unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita narasi sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Unsur-unsur film penjajahan dalam cerita itu perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda, keinginannya untuk merdeka, semangat nasionalisme, lahirnya pergerakan nasional, perlawanan bersenjata, dukungan internasional. Dalam membuat ini kalian ibu suruh membuat kerangka dan langkah-langkah membuat karangan ya. Dalam bentuk kerangka karangan itu membuat isi dan penutup. Itu membuat kerangka karangan ya. Nah, langkah-langkahnya menentukan tema dan judul. Juga kalian mencari judul yang harus menarik dan mencerminkan tema karangan, mengumpulkan bahan
untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan tema kalangan. Sumber informasi bisa berupa buku, jurnal, artikel online, wawancara, dan lain-lain. Di sini siswa diminta karangan berdasarkan pengalaman terbagi. Siswa juga diminta membuat draft setiap untuk mempresentasikan di depan kelas per individu ya. Nah, setelah itu siswa mempresentasikan hasil tulisan di depan kelas. Nah, dalam kegiatan penutup, pahlawan pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Di sana di dalam tema kegigihan dan semangat pantang menyerah pangeran Diponegoro dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Yogyakarta. Tokohnya di sana Pangeran Diponegoro putra Sultan Hamengkubuwono yang ketiga ya, pemimpin perlawanan rakyat Yogyakarta. Di sana yang dibuat dalam bahasa Belanda ya, dipimpin oleh Letnan Jenderal de Kock. Nah, alur pada dalam cerita itu pada tahun 1825 Belanda memasang patok jalan di tanah yang dianggap sebagai milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merasa terhina dan marah atas tindakan Belanda ini. Hal ini memicu dimulainya perang Diponegoro, sebuah perlawanan besar rakyat Yogyakarta melawan penjajah Belanda. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Pangeran Diponegoro dengan cerdik menggunakan strategi gerilya untuk melawan pasukan Belanda yang jauh lebih kuat. Dia berhasil menghimpun banyak rakyat Yogyakarta untuk bergabung dengan perlawanan. Meskipun pada akhirnya Pangeran Diponegoro ini ditangkap dan diasingkan ke Manado melawan rakyat Belanda. Nah, di sana rakyat Yogyakarta tidak berhenti. Walaupun Pangeran Diponegoro ditangkap, mereka tetap berjuang untuk melawan, terus menginspirasikan generasi penerus dalam melawan penjajahan Belanda hingga mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, bisa dipahami?